Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu Al-Quran, kemudian bagaimana Al-Quran itu diturunkan, dan peristiwa penting apa saja yang melatar belakangi turunnya Al-Quran. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir program studi Al-Quran dan Hadis dari Bapak Dr. Muhammad Yusuf, SAG MPD. Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam umat Islam. Al-Quran bukan hanya sebagai kalam Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad, melainkan Al-Quran itu adalah sebagai pedoman hidup. Kemudian Al-Quran itu juga berfungsi sebagai sumber hukum dan petunjuk bagi manusia untuk menjalankan hidupnya dengan benar. Itulah kenapa pentingnya kita mempelajari Al-Quran. Bukan hanya sebagai bacaan, Al-Quran juga berfungsi sebagai nilai-nilai dasar dalam kehidupan sehari-hari. Masuk pada definisi Al-Quran. Al-Quran didefinisikan sebagai kalam Allah atau perkataan Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Nah, kita ambil dari perkataan Allah. Al-Quran merupakan perkataan Allah. Tentunya kebenarannya bersifat mutlak. Oleh karena itu, kebenaran dalam Al-Quran itu tidak diragukan sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi dzalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Al-Quran tidak hanya berisi tentang ibadah saja, melainkan berisi tentang nilai akhlak, hukum, sejarah, dan pedoman hidup yang dijalankan manusia sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan kata lain, Al-Quran bukan hanya sebagai bacaan saja, melainkan sebagai pedoman utama bagi umat Islam untuk menjalankan kehidupannya, baik itu kepada Allah, kepada makhluk, ataupun kepada alam semesta ini. Ada 3 tahapan turunnya Al-Quran ke muka bumi ini. Pertama, Al-Quran itu Allah turunkan ke Lauhul Mahfuz. Kemudian Allah turunkan ke Baitul Izzah. Dan kemudian Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Turunnya Al-Quran itu tergantung kepada situasi dan kondisinya. Itulah makanya Al-Quran itu turun melalui dua periode. Periode pertama yaitu periode Mekah, kemudian periode Madinah. Periode Mekah selama 13 tahun dan periode Madinah selama 10 tahun. Adapun wahyu pertama yang turun yaitu surah Al-Alaq 1-5. Ketika itu Rasulullah SAW berusia 40 tahun. Beliau mendapatkan tanda-tanda kenabian di Gua Hira. Nah, kenapa Rasulullah SAW mengasingkan dia di Gua Hira? Karena Rasulullah itu gelisah melihat maksiatan kaum kafir Quraisy pada saat itu. Makanya beliau mengasingkan diri ke Gua Hira. Rasulullah berada di Gua Hira selama 26 hari. Kemudian pada hari ke-27 atau bertepatan pada 17 Ramadan itu kita sebut sebagai malam nuzul Quran. Setelah mendapatkan wahyu pertama, Rasulullah pulang dengan keadaan menggigil. Kemudian di rumah beliau bertemu istrinya yang bernama Khadijah. Dan Khadijah pun menyelimuti beliau. Nah, disinilah turunnya wahyu yang kedua, yaitu surah Al-Mudaththir ayat 1-2 yang berbunyi, Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut. Yang dimaksud di sini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kum fa'anzir, berilah peringatan. Disinilah turunnya perintah Allah untuk mendakwahkan agama Islam. Al-Quran kemudian diturunkan secara berangsur-angsur, yaitu selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari.
dengan masa di kota Mekah itu kurang lebih selama 13 tahun, yang dimana di periode Mekah ini Al-Quran itu berisi tentang tauhid, akhlak, kemudian yaumul akhir. Dan pada periode Madinah Al-Quran itu turun selama kurang lebih 10 tahun, yang di dalamnya itu sudah mulai berisi tentang hukum-hukum syariat Islam. Nah, kemudian masuk kepada bagian terakhir, kita akan membahas tentang peristiwa penting apa saja yang terjadi ketika turunnya Al-Quran. Nah, pada peristiwa pertama itu tentunya yaitu turunnya wahyu pertama di Gua Hira, yaitu surah Al-Alaq 1-5. Kemudian tentang penegasan tugas kerasulan atau wahyu kedua, yaitu surah Al-Mudaththir ayat 1-2. Nah, masuk yang ketiga, turunnya wahyu untuk menjawab tantangan kaum kafir Quraisy. Nah, di sini maksudnya ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditantang untuk melakukan sesuatu, atau orang kafir Quraisy itu bertanya kepada Rasulullah. Kemudian turunlah wahyu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjelaskan atau menjawab pertanyaan dari kaum kafir Quraisy, atau untuk melakukan mukjizat. Kemudian sebagai penguat hati Nabi dan para sahabat. Nah, Al-Quran itu berisi tentang penyemangat. Contohnya aja dalam Al-Quran itu memberikan ganjaran, menjelaskan tentang ganjaran seperti pahala dan surga. Dan apabila kita melakukan dosa itu ada ancaman dari Al-Quran. Disinilah Al-Quran itu sebagai penguat hati bagi Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Kemudian masuk yang selanjutnya, yaitu hijrah ke Madinah. Nah, dengan berbagai tekanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrah ke kota Madinah. Nah, disinilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan syarat-syarat Islam. Disinilah wahyu tentang syarat-syarat Islam turun, yaitu di kota Madinah. Kemudian masuk kepada Fathu Mekah atau pembebasan kota Mekah. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah, setelah terjadi beberapa peperangan, kemudian Rasulullah SAW ingin melakukan haji wada. Nah, disinilah peristiwa itu terjadi, dan disinilah terjadinya Fathu Mekah atau pembebasan di kota Mekah melalui perjanjian dengan kaum kafir Quraisy. Dan maksud yang terakhir yaitu setelah peristiwa Fathu Mekah turunlah wahyu terakhir, yaitu ketika Rasulullah SAW berdiri untuk berkhutbah. Nah, disinilah Rasulullah SAW mendapatkan wahyu terakhir, yaitu surah Al-Maidah ayat 3. Al-Maidah ayat 3 ini menyatakan bahwa Islam telah sempurna dan nikmat Allah telah dilimpahkan. Demikianlah video ini saya buat. Semoga video ini bermanfaat, dan saya ucapkan mohon maaf apabila dalam penyampaian video ini terdapat kesalahan, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Yusuf SAG MPD yang telah membimbing kami dan memberikan kami ilmu. Dan saya doakan semoga ilmu yang Bapak berikan ini terus bermanfaat dan menjadi ladang pahala jariah untuk Bapak. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan pantun. Pergi ke taman memetik delima, tak lupa singgah ke tepi danau. Terima kasih kepada Bapak Yusuf, dosen yang kami tercinta. Ilmu dan teladan Bapak menjadi cahaya penuntun kami selalu. Akhir kata, mohon maaf apabila dalam video ini terdapat kekurangan dan kesalahan.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.